Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwa. Dan semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga kita. Dan semoga berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita. Saudara-saudari, hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya dalam Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Saya mengajak kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati hidup. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubah. Karena katanya dalam hati, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup suling dan orang banyak ribut, berkatalah, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tapi tidur." Tapi mereka menertawakan. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah terpujilah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah penyembuhan. Kisah penyembuhan hari ini harus dimaknai pertama tentang siapakah Yesus. Yesus adalah Allah. Dalam kealahan itu, Yesus memiliki sebuah kodrat sebagai yang maha kuasa. Karena kemahakuasaan inilah, maka Yesus mempunyai kuasa atas segala. Bumi adalah di bawah kuasa. Segala yang terjadi di bawah bumi ini adalah kuasa. Artinya, dengan kekuasaan dimiliki oleh Yesus sebagai Allah, maka ia mampu melakukan apa saja. Yang mati dibangkitkan, yang sakit, itulah yang kita dengar hari ini. Tetapi di sisi lain, saudara-saudara, kekuasaan Yesus akan terjadi dalam hidup manusia ketika manusia merespon panggilan, merespon sapaan, merespon keadilan Allah di dalam hidup. Kalau kita melihat yang terjadi, kepala rumah ibadah datang menyembah. Ini adalah ada sebuah gestur tuh. Menyembah berarti dia yakin dan percaya orang yang ada di depan dia yang adalah Yesus adalah orang yang hebat, orang yang besar, orang yang punya kuasa. Maka dia datang dan menyembah. Dalam penyembahan itu, ia datang membawa sebuah intensi khusus. Tuhan, anakku perempuan baru saja meninggal. Baru saja meninggal. Tetapi ada sebuah harapan yang sangat luar biasa dari kepala rumah ibadat ini. Walaupun dia sudah tahu bahwa anaknya sudah meninggal, tapi ia masih mempunyai harapan. Datanglah Tuhan dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Harapan inilah yang kita sebut sebagai iman. Dengan kata lain, iman kepala rumah ibadat memberikan dia suatu keyakinan, suatu harapan bahwa anak ini akan hidup kalau ia datang kepada Yesus. Harapan dan iman yang sama terjadi pada diri seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita. Harapan yang sama dengan iman yang sama. Ia mengatakan,
Asal saja ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Ini luar biasa. Iman seperti ini sangat sangat luar biasa, sangat mendalam. Bagaimana mereka hanya berpikir, kok kalau sudah meninggal ya sudah, ya sudah selesai. Atau mengatakan, masa dengan menjamah jubahnya saja kok dia bisa sembuh. Ini kan sebuah iman yang sangat mendalam. Ada sebuah keyakinan. Semua ini mengajarkan kita, saudara-saudara. Pertama, Allah kita Allah yang penuh kuasa. Yang kedua, kita harus merespon semua panggilan Tuhan dengan sebuah keyakinan. Kita harus menaruh seluruh harapan hidup kita hanya pada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan terbaik. Semoga Tuhan hari ini juga menyembuhkan hidup kita dari segala hal yang mungkin mengganggu kita untuk berkembang dalam perjumpaan. Tuhan Yesus menguduskan memberkati kita hari ini dengan segala berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.